Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan teman-teman ya. Apalagi di situasi kondisi yang ya seperti sekarang iklim nggak menentu ya, yaitu aduh benar-benar harus perhatikan kesehatan teman-teman. Nah video kali ini, wah kalau ngomongin masalah pembenci Jokowi itu nggak ada habisnya ya. Banyak banget yang nggak suka dengan Pak Jokowi, termasuk yang mengungkit-ungkit ijazahnya Pak Jokowi ya, mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Nah di sini ya para pembenci-pembenci ini ditanggapi gitu oleh Opung Perbelak. Wah, oke, coba kita dengar tanggapannya. Ada seorang jenderal di negeri ini yang kepengen kali dipimpin sama monyet. Oke. Kalau Opung Yang udah kemarin bilang kita lebih baik dipimpin monyet daripada Gibran. bawaannya mau ketawa ya, mau ikutan Bayangkan ketawa kalian gitu. kawan-kawan, bikin ulah lagi dia. Gak ada habis-habisnya. Lucu kacamata Dia Opung. bilang Bapak Jokowi Widodo bangsat. Bangsat itu yang punya usaha makar kemarin Yang punya gagal. usaha Itu bangsat. makar. Bangsat itu yang menuduh ya presiden kita punya ijazah palsu. Bangsat. Yang bangsat itu yang menuduh Bapak Presiden kita itu keturunan PKI. Itu bangsat. Oh, Biar ku perjelas dan ku tegaskan. ku perjelas dan ku pertegas. Bangsat itu yang kemarin nyibur ke laut yang berkata oligarki, oligarki. Kita lawan oligarki. Aku pikirkan Itu bangsat. beliau. Bangsat itu yang bilang neuropolitika. Bapak Joko Widodo itu perlu diteliti otaknya. Bangsat. Bangsat itu yang kemarin ya, kemarin itu berusaha untuk makar dan juga menyelundupkan senjata api. Aduh. Wah, Kita ajukan citizen lawsuit itu karena apa? Karena menurut penilaian kita terjadi kesewenang-wenangan, Ya. terjadi ketidakprofesional aparat. Kalau mau dikatakan terjadi penjoliman terhadap 8 orang tadi itu. Roy CS. Roy CS. Ini kan asal mulanya kan Roy CS ini kan mengajukan menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya yang kita duga 99,99% palsu. Aduh. Nah si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Toto kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Waduh. Bapak Jokowi Widodo bilang bangsat, aparat dibilang bajingan. Jadi menurut kalian yang baik itu siapa? Hah? Manusia-manusia seperti ini yang kalian harus nilai. Kalau mulutnya sudah seperti ini yang mau kalian percaya. Gak seperti itu kawan-kawan. Narko, kaunya itu. Narko, ketemu lagi kita. Apa kabar kok? Gue bilang sama kalian, ketika aku menyebut seorang itu dengan pangkatnya, Pak Kolonel, Pak Jenderal, ya setelah itu Pak Kompol, itu artinya ada penghargaan, kan begitu. Tapi ketika aku memanggil sebuah nama, tanpa pangkat, Ada-ada aja. ya itu Opung ya. artinya apa? Artinya aku tidak menghargai sama sekali. Wah. Terserah, karena apa? Karena tindak tanduknya, tingkah lakunya, perangainya nggak perlu untuk dicontoh dan nggak bisa menjadi teladan. Makanya aku panggil kau Narko, Ugroseno. Minta maaf, karena apa? Minta maaf. Bagiku seorang prajurit, baik TNI, baik Polri, walaupun pangkatnya rendah, aku akan panggil mereka dengan pangkat yang terhormat. Bagiku semua pangkat terhormat. Ya, ketika aku menyematkan ada pangkat di dalam namanya. Gerombolan pembenci Jokowi makin kocar-kacir gak karuan. Gofur Sangaji tiba-tiba ngemis ke Polda minta kasus ijazah dihentikan. Padahal mereka sendiri yang mulai apinya loh. Waduh. Ini bukti nih kalau teori mereka itu murni ngawur dan cuma buat gaduh. Begitu Polri gerak serius, mereka langsung cari jalan buat kabur. Ingat nih pesan Profesor Bin Sargut
Tom pas ketemu Jokowi, jangan lawan orang baik. Apa sendiri kan jadinya? Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya risiko lah. Kalau dia kan nggak punya malu. Resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termol, itu juga nggak jelas. Menurut saya Sekarang ada yang ini menjadi juga nggak termol. jelas. Ada terima parsel ya. Ya itulah. Menurut saya Karena tidak menerima parsel bang. saya nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Loh, ini kenapa nih Gofur Sangaji kok tiba-tiba minta udahan gitu? Padahal kan katanya pengen terang benderang ya kan? Ya udah lanjut aja sampai persidangan, bukan malah cemen kayak begini. Sosok JK ini saya katakan seorang mantan petinggi di negeri ini ya, mantan wakil presiden ya, yang artinya harus lebih bijak untuk melihat permasalahan yang terjadi di negeri ini. Kita Bukan malah simak ingin ya, teman. mencekik negara dengan mengorbankan APBN untuk menaikkan harga BBM, kemudian rakyat Indonesia menjadi harus ya tertati-tati gitu loh. Itu saya pikir sikap kenegarawan seorang Yusuf Kala ini saya pikir ya harus menjadi suatu perhatian khusus ya terkait bagaimana ya katanya akan ada chaos di bulan Juli dan Agustus itu. Nah kita dengarkan dulu pendapatnya teman-teman. Tentang BBM, bahan bakar minyak yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ia menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor. Tuhan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil dan mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, terkait Pak JK mengatakan pemakai BBM ini hanya orang-orang yang memiliki kendaraan. Oke, dan ya itu akan berdampak pada mereka sendiri. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan yang menggunakan BBM. Apakah Pak JK pernah berpikir yang namanya dampak bola salju? Apakah sektor bahan bakar minyak ini hanya pada sektor kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia? Pernahkah berpikir bahwa soal dampak dari bola salju harus transportasi mampu memajukan sektor-sektor terkecil seperti UMKM ya, pabrik-pabrik, kemudian perputaran perekonomian, logistik kemana-mana, itu kan membutuhkan BBM juga. Saya pikir pandangan Pak JK ini terlalu sempit. Dan sisi lain kalau mengatakan bahwa kalau BBM murah, masyarakat bisa bebas memakai kendaraan kemana saja dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Anda ini Pak JK, apakah Anda pengambil kebijakan atau sekadar ingin menarasikan bahwa Anda mampu untuk mengatur Indonesia, mengatur masyarakat Indonesia dari apa yang Anda katakan? Dengan kata lain, Anda mampu untuk mengontrol menaikkan harga BBM. Pertama, saya sarankan kepada Pak JK untuk
membaca undang-undang migas. Ya, Pak Prabowo tidak ujuk-ujuk menaikkan atau menurunkan harga BBM tanpa harus berpatokan pada undang-undang migas soal naik turunnya harga BBM. Baca itu undang-undang migas Pak JK. Ya, bagaimana yang namanya prosedur untuk naik atau turunnya harga BBM. Semua sudah diatur dalam undang-undang migas. Tentu di sini ada keterlibatan dari Menteri ESDM ataupun BUMN. Bahkan dari Pertamina Patraniaga pun kemarin sudah mengatakan BBM kita tetap stabil kok. Mengapa Anda begitu panik menebarkan narasi yang bisa menghasut masyarakat, menakut-nakuti masyarakat ya, bahwa BBM naik nanti mungkin itulah salah satu solusi ya untuk bangsa kita gitu. Tidak seperti Ya, kita sudah menyimak videonya teman-teman ya, yang tadi di awal Opung Perbelak ya, ya sedikit menyentil begitu para pembenci-pembencinya Pak Jokowi. Ya kalau dibicarakan terlalu banyak ya yang membenci Pak Jokowi. Ya ada yang mengungkit masalah ijazah, tapi rata-rata mengungkit masalah ijazah ya. Pengennya Pak Jokowi itu jatuh sejatuh-jatuhnya begitu. Ya tapi kan gimana ya? Tidak akan disertai hal yang tidak baik ya. Bener teman-teman. Dan kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku kayaknya. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!